Halo teman-teman, perkenalkan saya Victorinus Erik Konalor dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran, yaitu hakikat HAM, yang kedua jenis-jenis HAM, dan yang ketiga karakteristik HAM dan DUHAM. Nah teman-teman, ketiga hal ini merupakan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu hakikat HAM. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu hakikat HAM atau hak asasi manusia, pertama kita harus mengenal arti HAM terlebih dahulu. Nah, istilah HAM ini teman-teman terdiri di atas 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Nah, ketiga hal ini memiliki arti yang berbeda teman-teman. Di sini saya akan menyampaikannya mulai dari hak, asasi, dan manusia. Pertama ada hak. Hak merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Nah, jadi teman-teman, hak ini merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Yang kedua ada asasi. Asasi merupakan sesuatu yang mendasar atau fundamental atau yang paling utama. Dan yang ketiga ada manusia. Nah, manusia merupakan individu yang hidup dan memiliki akal dan budi seperti kita ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat HAM. Nah, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian HAM ini juga merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh warga negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis dari HAM. Nah, jenis-jenis dari HAM ini teman-teman terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi ini maksudnya teman-teman hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini teman-teman, setiap warga negara itu bebas memeluk dan memilih agamanya menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua ada hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini teman-teman hak untuk memilih dan dipilih serta mendirikan partai politik. Dan yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini merupakan hak untuk memilih, mencari, mengumpulkan, menjual, membeli, dan menyewa. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk memilih pekerjaan yang layak. Nah, yang keempat teman-teman ada hak asasi hukum. Nah, hak asasi hukum ini teman-teman adalah hak untuk mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan. Hak ini mencakup hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan yang berikut teman-teman ada hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak asasi sosial dan budaya ini merupakan hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya. Hak ini juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Nah, teman-teman, kita masuk kepada bagian yang ketiga, itu tentang karakteristik HAM atau hak asasi manusia atau DUHAM. Nah, yang pertama kita membahas mengenai karakteristik dari HAM. Karakteristik dari HAM ini dibagi atas beberapa. Yang pertama teman-teman, melekat pada kodrat hakikat manusia. Artinya HAM adalah hak secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Ini berarti hak-hak ini tidak dapat diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan sudah melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, kemudian yang kedua berlaku bagi semua orang. Nah, artinya di sini teman-teman, hak asasi manusia atau HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, asal-usul sosial, harta benda, politik,
terus status lainnya. Nah, semua manusia dimanapun berada itu berhak memiliki HAM atau hak asasi manusia. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ada keluluhan martabat manusia. Artinya HAM mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tinggi. Ini berarti setiap individu berhak diperlakukan dengan adil, hormat, dan bermartabat. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian yang keempat teman-teman ada respect terhadap kebebasan manusia. Artinya HAM menjamin kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan berkumpul. Nah, kebebasan ini dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Nah, kemudian teman-teman yang kelima kesederajatan. Artinya HAM menegaskan bahwa manusia adalah sama di hadapan hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum atau memiliki hak yang istimewa. Semua orang harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke hal yang berikut, yaitu karakteristik dari DUHAM. Nah, DUHAM merupakan singkatan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah dokumen yang penting yang menguraikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dokumen ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang sangat parah pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam undang-undang telah diatur berkaitan dengan hak ini, yaitu dalam pasal 1 kurang lebih 1-30. Nah, kemudian tujuan yang pertama, DUHAM menjadi acuan bagi semua negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, DUHAM berfungsi sebagai instrumen hukum internasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, DUHAM mendorong masyarakat internasional untuk menghargai dan junjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Baik teman-teman, itu saja video terkait dengan apa itu jenis-jenis HAM dan karakteristik HAM dan DUHAM. Terima kasih.